Saya mendapat kehormatan karena menjadi orang Papua pertama yang diangkat sebagai tenaga ahli di Bawaslu RI. Itu betul-betul Bapak ini jalan, tahu-tahu ada mace-mace jual jagung. Pace ini berhenti. Dia berhenti, dia turun, dia borong semua. Sampai itu mama-mama itu menangis. Bawaslu ini lembaga yang sangat mulia dan dia bisa menghantar kita untuk melihat kesengsaraan rakyat. Bahkan kalau di Papua adalah salah satu daerah mereka katakan begini, waktu kita supervisi itu, sudahlah politik itu dia saudara kandung itu uang. Masyarakat jangan cuma menyalahkan yang duduk di parlemen. Kalian yang masih terima uang. Nah. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Bawaslu Provinsi Papua. Bawaslu Provinsi Papua pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali Bapak sebelumnya sudah menyempatkan ke sini. Bapak ini adalah produk lama kemasan baru. Produk lama kemasan baru, dulu pernah di Bawaslu Kabupaten Jayapura, sudah pernah menjadi pimpinan kita sebelumnya periode 2018-2023 dan sekarang menjadi tenaga ahli Bawaslu RI. Ini dia the one and only Bapak Ronald Manua. Jadi bagaimana Bapak kabarnya? Ya, puji Tuhan baik. Baik. Sekarang masih bisa diajak bicara Kobi? Bisa lah. Masih bisa atau sudah mau kemana? Bisa. Karena sekarang sudah lama di Jakarta sekarang Bapak ya, domisili ya Bapak. Iya. Ini jadi waktunya sangat berharga teman-teman karena menjadi tenaga ahli Bawaslu RI itu kegiatannya sangat beririsan, sangat rapat sekali. Terima kasih Pak TA yang sudah menyempatkan waktunya. Jadi kemarin setelah diangkat jadi tenaga ahli, roadshow pertama, kunjungan pertama langsung ke Bawaslu di Papua ini. Kenapa Papua Bapak? Iya, jadi ini kan tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya duga juga mendapatkan kesempatan yang sangat mulia dan berharga oleh pimpinan dan kemudian oleh lembaga, amanat juga dari Yang Maha Kuasa. Saya harus ke tempat dari mana saya datang. Jadi ini tempat pertama yang saya datangi setelah menjabat tenaga ahli di Bawaslu RI, di kantor Bawaslu maksudnya. Karena ada banyak cerita sejak saya menjadi Ketua Panos Kabupaten Jayapura dan kemudian sekarang lalu menjadi Bawaslu Provinsi Papua dan sekarang menjadi tenaga ahli di Bawaslu Republik Indonesia. Nah, ada 3 prinsip utama yang saya pegang, yaitu bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, dan bekerja dengan berkorban. Ya, salah satunya ini nih. Ini saya kerjakan dengan tangan saya. Ini semuanya, meja ini, backdropnya, wallpapernya. Ini gotong royong waktu itu. Kita rame-rame sama seluruh kesekretariatan, komisioner, staff, security. Sampai malam-malam. Sampai pagi. Sampai pagi. Iya, jadi ternyata ketulusan, keikhlasan, dan pengorbanan itu membuahkan hasil dan tidak berbohong. Jadi memang para sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, 3 prinsip ini harus kita pegang. Tulus, ikhlas, berkorban. Iya. Karena tanpa itu apa yang kita kerjakan tuh menjadi sia-sia. Karena motivasi kita mungkin salah.
Dan hidup ini kan hanya sekali. Jadi kalau kita hanya dan dalam hidup yang sementara ini, kalau kita hanya hidup dengan tidak memiliki nilai atau tidak memiliki makna, maka sangat disayangkan. Karena kita tidak akan bisa mendapat kesempatan kedua. Itu sebab kenapa saya harus datang ke sini dulu, supaya saya jangan berutang terhadap tempat di mana saya dibesarkan dan dilahirkan. Saya katakan ini rumah besar saya. Untuk tempat itu tadi melayani dengan ketulusan, keikhlasan, dan berkorban. Bahkan Raden sendiri menyaksikan bagaimana kita mendapat kesempatan emas waktu masih belum DOB, 29 kabupaten kota. Kita supervisi, kita melakukan pengawasan, pencegahan ke daerah-daerah yang ekstrim. Raden sendiri kan sempat hampir masuk bukan hampir, udah masuk dibentak-bentak karena waktu itu mengambil gambar. Ada sampai yang mau mencederai, tapi syukur nggak lecet kan, aman Bapak. Cuman waktu itu saya langsung cabut. Tidak berani Bapak saya. Pengambilan gambarnya tidak maksimal karena kita waktu itu kapasitas itu kameranya tidak bisa zoom. Tidak bisa zoom. Jadi memang mungkin dari Bawaslu RI bisa fasilitasi Bapak kamera yang bagus. Iya. Supaya daerah-daerah konflik atau kemudian daerah-daerah yang berpotensi bermasalah tanda kutip, tetap kita meliput tapi dengan aman. Standar keamanan. Ya. Ya, semoga bisa direalisasikan ya. Kan sebentar lagi dapat itu seperangkat alat podcast lah. Bisa buat mahar nikah kah itu Bapak? Saya terima nikahnya. Kan ini Bapak, karena Bawaslu dan masyarakat itu kan bisa diibaratkan orang yang harus saling mencintai itu Bapak. Yeah. Jadi mungkin dari perangkat alat podcast itu tadi bisa menyatukan Bawaslu dan masyarakat. Betul kan tidak? Iya. Jadi selain itu saya mendapat kehormatan karena menjadi orang Papua pertama yang diangkat sebagai tenaga ahli di Bawaslu RI. Jadi sebagai penghormatan saya harus kembali untuk ke tanah Papua dan mengabdikan amanat baru ini dengan spirit yang saya bawa dari Papua, yang semoga bisa menjadi berkat ya bagi banyak orang, terlebih khusus bagi Bawaslu yang sangat saya cintai ini. Bapak ngomong-ngomong tentang TA nih Bapak, amanah baru ini Bapak. Tentu kalau kita menerima amanah baru, itu kan pasti ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Baik itu nanti menyangkut keluarga, menyangkut program-program ke depan. Nah, kira-kira apa nih Bapak perbedaan yang sudah Bapak rasakan dari yang tadinya pimpinan Bawaslu Provinsi Papua, Koordif Humas, sekarang menjadi tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, terutama Divisi Pencegahan Parmas Humas. Apa ini Bapak? Perbedaan yang Bapak rasakan dari dua amanah ini. Sama-sama keren ini Bapak amanahnya. Tapi kan pasti ada perbedaannya. Perbedaannya itu sangat signifikan. Karena ruang lingkup tugas pekerjaan, wilayah geografisnya se-Indonesia, bahkan mencakup luar negeri juga. Nah, prinsip tadi itu sangat berguna karena yang pertama itu saya harus berkorban, dan itu sudah dikomunikasikan dengan keluarga, dan saya meminta izin untuk beberapa waktu kita harus berkorban untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran, ide, dan gagasan bagi keberlangsungan tugas-tugas kita di Bawaslu dalam menyongsong pemilu serentak 2024. Dan ini sebenarnya kesukaan saya, karena saya pernah berkomitmen untuk kepada keluarga saya katakan bahwa saya sudah memberikan hidup saya bagi Papua, bagi bangsa dan negara, bagi sejauh orang-orang susah yang Tuhan beri untuk saya bisa
tolong atau saya bisa layani. Dan ini kesempatan emas untuk itu. Dan memang perubahan itu mengandung konsekuensi. Dari Papua harus menetap di Jakarta dengan segala kompleksitas. Tetapi semuanya fine-fine aja. Karena selama kita tulus, selama kita ikhlas, selama kita mau menjiwai sebuah amanat dan tanggung jawab dengan dedikasi tinggi, masalah itu bukan masalah. Tapi tantangan yang harus dipecahkan. Memang butuh energi ya, karena trafficnya cukup tinggi dan beban tugas yang diberikan itu juga lumayan berat. Tetapi kita bekerja gotong royong, kita bekerja tim, dan itu sangat membuat pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan itu menjadi bisa teratasi. Baik. Jadi teman-teman sahabat Bawaslu, kalau kita bicara pengorbanan dengan Pak TA ini, jangan diragukan lagi karena saya saksi hidup. Ini out of the record, Bapak Ibu. Jadi dulu waktu saya dengan Pak TA ini, dulu masih Pak Kordif ya. Siap. Dengan Pak Ronald ini dulu kita ke Yalimo. Itu betul-betul Bapak ini jalan, tahu-tahu ada mace-mace jual jagung. Pace ini berhenti. Dia berhenti, dia turun, dia borong semua. Sampai itu mama-mama itu menangis. Kenapa? Bahkan kita bisa bilang misalnya habisnya 200.000 ke 300, Pace ini bayar 1 juta. Itu yang pertanyaan saya. Kenapa Bapak? Iya. Bawaslu ini lembaga yang sangat mulia dan dia bisa menghantar kita untuk melihat kesengsaraan rakyat. Jadi ada, maaf saya sedikit emosional karena Raden tahu lah waktu beberapa ini sampai lari-lari sih. Beberapa perjalanan kita yang terpantau dan yang tidak terpantau itu rakyat itu begitu susah sekali. Akses ekonomi, akses kesehatan, akses pendidikan, dan itu yang membuat salah satu yang membuat saya banting setir atau mau masuk ke Panwas waktu itu di Kabupaten Jayapura, lalu kemudian Bawaslu Provinsi, dan saya terima tawaran pimpinan untuk menjadi tenaga ahli, karena ini kesempatan bagi saya. Saya melihat bahwa Bawaslu ini adalah sarana penting untuk bisa menjawab secara langsung dan secara tidak langsung kesengsaraan rakyat itu. Saya melakukan itu bukan karena saya berlebihan dan punya segalanya, bukan. Tetapi memang itu dari hati, kembali lagi dari hati yang tulus. Karena Raden bisa bayangkan ya di beberapa daerah yang kita pergi, misalnya di persimpangan Dogiai, itu kan sayur-sayur yang mama jual itu kan belum tentu laku. Mereka pernah itu waktu kita perjalanan ke Paniai kembali dari pagi sore masih ada lagi dengan jualan lengkap. Saya kenapa suka memborong itu karena saya sedang berpikir bagaimana perputaran uang gitu. Kalau kemudian mereka dari kebun dari jauh-jauh lalu kemudian menjual dan tidak ada yang membeli, dan kemudian mereka harus bawa kembali lagi padahal mereka mengharapkan bisa mendapatkan sesuatu. Itu saya lakukan gitu. Dan masih banyak lagi di berbagai daerah, baik itu di Sugapa, kemudian di Yalimo, di Wamena, di Tolikara. Pokoknya perjalanan-perjalanan kita semasa di Bawaslu Provinsi itu, kalau Mama Ibu bilang, ya dulu kan Pak Ronald jalannya di hutan-hutan, ya sekarang Pak Ronald jalan di kota-kota besar. Pohon-pohon beton. Iya, jadi sebenarnya itu membuat spirit untuk bekerja lebih sungguh di Bawaslu dan memahami proses demokrasi politik ini lebih dalam dan kemudian memunculkan gagasan-gagasan, inovasi
yang lahir betul-betul dari hati itu begitu kuat begitu. Itu sebab 2019 saya menggagas kampung puasan partisipatif. Lalu kemudian para Bawaslu itu masih ada pelangnya yang bersifat kontekstual, kepala suku mitra Bawaslu. Ini semua lahir dari refleksi perjalanan kita. Jadi interaksi kita tidak hanya sampai di lip service ya, aduh kasihan gini. Value-nya beda kalau kita memberikan sesuatu yang level ketiga tadi itu berkorban. Jadi kalau kita hanya lip service, kasihan ya guys, semua orang bisa begitu. Tapi kalau kita mau berkorban atau memberikan sesuatu dari kita yang bicara berkorban itu kan sakit gitu loh. Kita mengorbankan sesuatu dari diri kita. Tapi justru di situ saya temukan value. Nah, kondisi ini yang harus kita kawinkan dengan kerja-kerja kebawasluan. Untuk program-program di Bawaslu Provinsi Papua kan dulu Bapak sudah buat banyak sekali, seperti yang tadi sudah Bapak ulas, ada kepala suku mitra Bawaslu, ada kampung pengawasan partisipatif, Bawaslu Goes to School itu yang konvensional, yang modern, ada podcast Bawaslu Provinsi Papua, inovasinya banyak sekali. Nah, apa inovasi yang Bapak bawa setelah sekarang diberikan amanah sebagai TA? Karena sebagai TA lebih fokus ke arah kehumasan, arah kebijakan. Iya, maksudnya khusus di kehumasan. Nah, kehumasan ini harus memiliki paradigma sendiri. Jadi kehumasan Bawaslu itu dia tidak boleh memiliki paradigma kehumasan normatif. Karena kehumasan di Bawaslu ini dia sangat spektakuler menurut saya. Bahwa kehumasan di Bawaslu ini harus memuat semangat pencegahan. Jadi dia beririsan dengan seluruh pergerakan divisi yang ada di dalam Bawaslu. Dia bukan sekedar memberitakan atau kemudian mendokumentasikan, mengaudiovisualkan aktivitas lembaga untuk meningkatkan citra lembaga dan sebagainya, atau pemenuhan kebutuhan dan informasi. Tapi dia harus mentransformasi dan dia menjadi ujung tombak atau dia menjadi teras untuk mempromosikan bahwa lembaga Bawaslu ini bukan sekedar urusan pemilu dan pemilihan, teknis tahapan misalnya. Tetapi Bawaslu harus memahami dirinya sendiri dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 7, Undang-Undang 10, bahwa yang lebih substansi dari hadirnya Bawaslu sebagai anak kandung reformasi adalah bagaimana Bawaslu mengkanalisasi semua proses politik dan demokrasi ini pada jalurnya. Karena Bawaslu berkesempatan itu bisa masuk ke semua segmen. Bawaslu bisa masuk ke pemerintah, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua lapisan, pemilih pemula. Bahkan saya selalu katakan, kalau kita mau memahami Bawaslu bukan hanya sekedar urusan pemilu dan pemilihan, sehingga yang kita sentuh bukan sampai pada pemilih pemula saja. Tapi saya selalu katakan bahwa Bawaslu harus menyentuh sampai level paling bawah. Contoh, anak-anak PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMP, harus Bawaslu sentuh dong. Bagaimana? Kita misalnya dalam kehidupan sosial masyarakat, untuk seorang anak misalnya yang beragama Kristen, orang tuanya ingin dia taat beragama, dari kecil udah diajar. Kasih sekolah minggu. Yang Muslim, kasih pengajian. Pokoknya dididik sejak dini mungkin supaya taat beragama. Dalam kehidupan berdemokrasi, kita tidak urus dan tidak latih anak-anak itu dari sejak dini. Siapa yang mau ambil tanggung jawab ini?
Saya pikir Bawaslu bisa ambil tanggung jawab ini. Sederhana aja, tanya sama anak-anak TK, anak-anak PAUD, siapa mau jadi bupati, gubernur, presiden, segala menteri, pasti rame-rame angkat tangan. Tinggal bilang aja, kalau mau, berarti nggak boleh pakai money politik ya, bayar-bayar supaya orang milih. Oh gitu, itu tertanam di dalam sanubari mereka. Sampai besar, itu sudah akan menjadi lifestyle. Jadi urusan money politik, sara, hoax, ujaran kebencian, dan semua persoalan-persoalan dalam proses demokrasi, itu nggak bisa kita urus di hilir saja. Harus kita dari hulu sampai hilir. Harus tuntas. Maka itu arah kebijakan kehumasan itu pertama paradigma tentang kebawasluan. Humas Bawaslu itu harus benar-benar kita masuk ke dimensi ini. Sehingga nantinya semua akan menyadari bahwa keberadaan Bawaslu ini penting bukan hanya pada saat tahapan pemilu dan pemilihan. Tapi justru lebih penting pada saat non tahapan. Karena fungsi edukasi, sosialisasi, menanamkan nilai-nilai ini yang mahal. Menanamkan nilai-nilai. Mengintegrasikan semangat berbangsa dan bernegara. Jadi Bawaslu sebenarnya itu akan tampil bukan hanya urusan pemilu dan pemilihan atau berdemokrasi saja. Tapi Bawaslu bisa memainkan peran lebih, yaitu dengan berkontribusi misalnya mencegah korupsi. Bagaimana caranya? Dengan kita mengkampanyekan anti politik uang, dengan kita melakukan pengawasan melekat, dengan kita melakukan penindakan, kita melakukan pencegahan masif ke berbagai segmen, sampai muncul paradigma baru di masyarakat bahwa politik uang itu bukan kita banget gitu. Itu ya dosa gitu. Dosa. Ya Ada sudah, tanggung nggak ada. jawabnya. Iya. Ada tanggung Nah jawabnya. kalau Bawaslu bisa berhasil meyakinkan itu di masyarakat, berarti kan para kontestan ini enak dong. Mereka nggak perlu keluarkan modal politik yang begitu besar. Oh, iya betul. Betul Bapak. Kos politiknya kan kurang. Betul Bapak. Nah kalau kos politiknya sudah kurang, mereka juga enak. Jadi ini saling menguntungkan nih. Mereka juga landai-landai aja gitu. Sudah tidak pikir balik Iya. modal, sibuk pikir gagasan Nanti- bagaimana masyarakat sejahtera. Nanti mereka ketika menjadi wakil rakyat atau pemimpin, wah maksimal mereka itu. Berinovasi, berkreasi, bagaimana membangun. Karena apa? Nggak ada modal yang besar yang dikeluarkan. Tapi kalau kita tidak mereduksi atau menghilangkan atau menanamkan pemahaman nilai-nilai di masyarakat, bahkan kalau di Papua adalah salah satu daerah mereka katakan begini, waktu kita supervisi itu, sudahlah politik itu dia saudara kandung itu uang. Ini bahaya, ini petaka ini. Artinya rakyat sudah permisif. Itu baru satu segmen loh politik uang, belum yang lain-lain. Belum politik identitas Iya. lagi Bapak. Nah itu tanggung jawab siapa? Bawaslu. Itu beredar di mana? Segmen mana? Misalnya beredar di generasi muda. Bawaslu bisa masuk untuk mereduksi atau menghilangkan. Di segmen mana? ASN, TNI, Polri. Bawaslu bisa masuk ke situ. ASN. Bisa. Semua Bawaslu bisa masuk. Artinya kita harus memanfaatkan kesempatan ini lewat Bawaslu untuk berkontribusi aktif bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan soal-soal demokrasi saja, tetapi ini sangat beririsan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sisi lain, mungkin ini kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengisi kemerdekaan, karena hari ini kita bisa bernegara, kita bisa bebas sebagai bangsa yang merdeka itu di atas darah. Dan pahlawan kita itu ikhlas dan tulus. Yes. Dan penuh dengan pengorbanan. Penuh dengan pengorbanan. Yang dicatat cuma sedikit. Lalu kemudian di era kemerdekaan ini apa yang kita buat? Begitu loh. Maka Bawaslu harus menyampaikan informasi ini, pesan-pesan ini kepada seluruh lapisan masyarakat.
supaya muaranya itu nanti itu adalah partisipatif, Partisipasi masyarakat secara suka dan rela, dalam gotong royong dalam dalam mengawal proses proses demokrasi. demokrasi. Minimal semua yang mengandung larangan dan sanksi dalam proses pemilu dan pemilihan itu masyarakat menolak. Oke, kalau misalnya ada yang mau politik uang, oh tidak, kami di sini enggak. Betul. Gitu. Karena ini Bapak, politik uang itu terjadi bukan cuma karena si calon ini mau beli suara. Ya. Tapi bahkan beberapa itu sudah ada paradigma lagi nih Bapak, kita Hmm. bicara paradigma bahwa kalau kamu tidak bayar, saya tidak akan pilih kamu. Berarti ada keterpaksaan juga untuk calon ini Ya. untuk mengeluarkan uang, berpolitik Saling uang. memeras begitu. Saling memeras. Jadi Business to business. masyarakat jangan cuma menyalahkan yang duduk di parlemen. Kalian yang masih terima uang, nah, kalian juga harus introspeksi. Iya, jangan menyusahkan para politisi juga dong. Betul. Kasihan. Mungkin politisi juga maunya tidak politik uang, Bapak. Iyalah, Toh, pastilah. tapi karena masyarakatnya permisif bahkan menuntut, Iya, jadi itu tanggung jawab Bawaslu itu. kan jawab Bawaslu. Dan itu fungsi kehumasan. Jadi humas harus bertransformasi diri menjadi humas pencegahan. Juga politik uang itu Iya. tadi Bapak, terutama politik identitas. Iya. Bapak, sekarang kan Bapak sudah ada di, kita bisa bilang, skop yang lebih besar, skop nasional nih, bahkan sampai luar negeri. Mungkin nanti ada diaspora kita di PNG, Bapak juga bisa. Iya. Itu juga luar negeri Bapak. Iya. Itu juga luar negeri. Sekarang Bapak sudah ada skop yang lebih besar. Kira-kira bagaimana Bapak mengomentari kehumasan yang sekarang ada di Bawaslu Provinsi Papua? Kira-kira ada saran kah, masukan kah, kritik untuk Bawaslu Provinsi Papua, terutama dari segi kehumasannya? Kamu jangan ajak komentari diri sendiri dong. Ya kan, kita kan harus terbuka dengan kritik Bapak. Maksudnya itu bagian dari kerja-kerja aku dulu. Siap, betul Bapak. Iya, sudah sangat maju dan saran saya sebenarnya itu sederhana. Kolaborasi, kerja kehumasan di setiap Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota itu nggak boleh hanya anak-anak humas saja, tapi seluruh divisi itu harus terlibat aktif, harus kolaboratif. Kenapa? Ada hal-hal teknis misalnya di pelanggaran, sengketa, hukum yang belum tentu bisa di-cover oleh teman-teman humas. Maka diskusi intens, misalnya bangun diskusi bisa tiap hari kalau misalnya ada waktu luang, supaya kemudian bisa muncul berbagai macam ide, gagasan, inovasi yang dituangkan dalam produk-produk kehumasan. Karena tanggung jawab kita berat. Tidak semua daerah di seluruh Indonesia ini bisa mengakses digital. Kita punya PR untuk daerah-daerah termarginalkan juga. Bagaimana dengan inovasi humas konvensionalnya? Maka itu kan waktu Bapak di Papua ini kan sempat kita buat kepala suku mitra Bawaslu. Itu bentuk irisan dari atau produk dari humas kontekstual. Supaya daerah-daerah yang tidak bisa ada akses digital pun bisa terlayani. Bisa tumbuh kesadarannya. Iya, itu tumbuh tadi, kesadarannya. Karena kita harus holistik ini, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa parsial. Dan Bawaslu ini kan ada di semua daerah, bahkan sampai di tingkat kelurahan kampung, kalau di Papua distrik. Maka spirit ini harus turun ke semua komponen, gitu. Dan ini kesempatan emas bagi Bawaslu juga untuk sekaligus membawa bangsa ini mencapai lompatan vertikal, gitu. Ya, pilihan bagi Bawaslu di dalam era pemilu ini kan ada dua saja. Mau menjadi bintang atau menjadi... itu sudah. Ini pertanyaan lagi. Nih, seksi sekali ini pembahasan ini. Sekarang ini kan dunia politik, saya dengar tetangga-tetangga bicara tuh Bapak. Boleh tuh saya sharing toh. Ada tangga-tangga bicara ngopi-ngopi merokok. Mas kan Bawaslu nih. Iya Bapak, bagaimana? Mas, sekarang tuh kok politik macam barbar sekali Saya lihat di TV begini, saya lihat TV begitu. Padahal kan harusnya kita ada budaya malu toh. Iya. Kira-kira apa jawabannya Bapak? Ya, jawaban itu tadi, bagaimana sesegera mungkin bangun dan kemudian
mulai menata diri, memahami diri sendiri. Jadi Bawaslu harus punya pemahaman terhadap dirinya sendiri. Bahwa kita punya kapasitas, kita punya kewenangan untuk bisa melakukan lebih dari yang sedang kita lakukan secara normatif. Dan Bawaslu jangan overconfidence bahwa Bawaslu itu tidak bisa show force, jalan sendiri, nggak bisa. Harus bergandeng tangan, harus gotong royong, harus rame-rame gitu. Nah, tagline Bawaslu sendiri kan bersama rakyat, awasi pemilu. Kita harus punya instrumen, program, aktivitas yang membersamai rakyat untuk membangun sebuah kekuatan besar, sebuah gerakan besar bersama dengan Bawaslu sebagai leading sektor utama untuk bersama-sama itu tadi bagaimana semua potensi-potensi yang menghancurkan ini dapat sama-sama kita reduksi atau kita hilangkan. Begitu. Baik. Jangan pesimis, kita harus optimis. Jadi sahabat Bawaslu, kesimpulannya adalah mungkin kalau kita bisa ambil satu benang merah Bapak. Ya. Kesimpulannya adalah yang harus diutamakan untuk mungkin diperbarui adalah paradigmanya dulu. Betul. Paradigmanya dulu bagaimana memandang demokrasi ini sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh. Kalau orang Papua bilang nih dia kepala air ini. Kalau kepala air dia bagus, dia nanti akan mengalir bagus. Jadi paradigma itu yang harus ditanamkan sejak kecil. Jadi menumbuhkan kesadaran. Begitu Bapak? Iya, bayangan saya itu Bawaslu hadir kalau misalnya kita efektif dengan gagasan-gagasan yang baru saya sampaikan. Kita tuh menciptakan generasi penerus bangsa masa depan yang berkualitas tinggi dalam berdemokrasi. Itu luar biasa. Tuh. Jadi kita berkontribusi kalau Bawaslu bisa memaksimalkan itu yang tadi saya katakan mulai dari generasi kita yang paling belia sekalipun kita bisa masuk meng-create itu. Kan kebutuhan untuk sirkulasi proses demokrasi dalam politik, pemerintahan, penyelenggaraan pemilu pemilihan ini kan sumber dayanya itu kan generasi-generasi muda ini. Kalau Bawaslu bisa berhasil meng-create mereka dengan paradigma tadi, dengan value yang kita tanamkan, mereka menjadi calon, mereka menjadi pengurus partai politik, mereka menjadi penyelenggara, mereka menjadi masyarakat pemilih, itu semua on the track. Sesuai peraturan, tidak main kanan, tidak main kiri. Termasuk yang tadi itu, ada value di dalamnya. Sehingga kita jauh dari politik barbar. Oh itu sudah. Nanti saya bilang ke tetangga dulu. Iya. Sebentar malam sesuatu ada jawaban. Jadi itu tadi perbincangan kita dengan Pak TA. TA Pencegahan Parmas Bawaslu RI. Ada satu pertanyaan yang masih saya ingin tanyakan Bapak ya. Mungkin Bapak masih ada waktu. Bapak ini kan kelahiran Wamena. Siap. Besarnya di Sentani. Ya. Sudah mengarungi banyak sekali samudera. Ya. Bermuara sekarang saat ini berlabuh di Bawaslu RI. Siap. Bagaimana kalau ada insan-insan Papua lain yang ingin seperti Bapak? Nah, maksudnya dari Papua untuk Indonesia. Ini kan Bapak TA pertama, tenaga ahli pertama yang dari Papua di Bawaslu RI. Kira-kira bagaimana caranya supaya generasi anak-anak Papua dong juga bisa seperti Bapak atau lebih bahkan? Keberhasilan seorang pemimpin bukan ketika dia mencapai puncak kepemimpinan. Tetapi ketika dia sudah tidak lagi memimpin, ada yang bisa menggantikan dia. Kaderisasi itu penting dan itu mutlak. Jadi tentunya saya punya pengamatan terhadap semua yang ada sekarang, bahkan di Bawaslu Papua, kabupaten kota, bahkan masyarakat di luar Bawaslu. Setiap pribadi-pribadi yang saya anggap mereka ini memiliki 3 prinsip tadi itu. Ketulusan, keikhlasan, dan suka berkorban. Itu modal utama sebenarnya. Berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman, ya itu berjalan. Tapi kalau hal yang fundamental ini tidak ada, kan bangsa kita ini persoalan bukan masalah tidak ada orang pintarnya gitu. Iya. Tapi orang yang punya hati itu. Apakah ada? Orang yang punya keikhlasan, orang yang punya ketulusan dengan kadar 100%, bukan setengah-setengah, nggak boleh.
Semua orang bisa klaim, saya punya ketulusan, keikhlasan, pengorbanan. Tapi bisa tidak presentasinya itu 100%. ya, Tidak ragu-ragu. ya, karena itu penting. Baru nanti kemudian kita bisa menciptakan banyak kader atau banyak orang yang bisa mengikuti jejak ini. Itu harapan saya sebenarnya, karena waktu kita bikin slogan ini dulu di yang video Bawaslu Go to School, waktu kita mau Goes to School, waktu kita mau launching itu kan, memang di akhir rekaman itu tiba-tiba keluar saja dari Papua untuk Indonesia. Sekarang terrealisasi. Jadi teman-teman bisa cek beberapa podcast. Kursi yang saya duduk ini, itu tadinya beliau suka duduk. Dan selalu penutupannya dari Papua untuk Indonesia. Selalu begini, dari Papua untuk Indonesia. Jadi memang omongan tuh mungkin doa atau malaikat dengar. Jadi mungkin Bapak bisa sekali lagi menutup dengan perkataan yang seperti biasanya. Silakan Bapak. Iya, sahabat Bawaslu dimanapun berada, tetap semangat dalam melakukan tugas-tugas kita. Tugas-tugas kita ini sangat mulia, sangat bersentuhan dengan kepentingan orang banyak, dan kita bisa bekerja, berinovasi untuk bisa melakukan pencegahan secara masif sehingga kita bisa memastikan pemilu dan pemilihan 2024 itu bisa berjalan aman, lancar, dan yang paling penting kita bisa bersama-sama mengendalikan kualitas proses. Karena pemilu yang berkualitas akan melahirkan wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas. Wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas pasti akan bekerja dan menata kelola pemerintahan dengan kualitas juga, dan mereka akan bekerja untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Sehingga cita-cita dalam berbangsa dan bernegara, yaitu negara yang adil, makmur, dan sejahtera, itu bisa kita capai bersama-sama. Dari Papua untuk Indonesia. Siap, Bapak. Terima kasih Pak Tia atas waktunya, sahabat Bawaslu, dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk selalu kepoin kita, ada di media sosial kita, Instagram, Facebook, di YouTube kita juga ada. Terima kasih sudah menyaksikan postingan ini. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Dari Papua untuk dunia. Ya, demokrasi bisa masuk. Kami pengawas pemilihan umum.